Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal saham pagi untuk Senin 15 Maret 2021. Jadi admin kita udah posting ya di Instagram seperti biasa di @gurusaham. Yang belum follow silahkan di follow dulu. Dan seperti biasa sebelum kita bahas satu persatu dari list yang udah kita cantumin di sini, kita coba lihat gimana perkembangan IHSG. Seperti biasa kita menggunakan aplikasi Guru Saham ya untuk menganalisa chart. Yang belum download bisa download, linknya ada di deskripsi ya. Untuk sekarang aplikasi ini hanya tersedia di Android, namun untuk pengguna iOS bisa menggunakan bot Telegram dulu, versi Telegram ya. Itu linknya juga ada di deskripsi. Nanti kita ambil chart, lalu kita ambil IHSG. Ketikkan IHSG. Oke, sebentar. Oke, sorry tadi ada kesalahan. Saya start lagi aplikasinya. Kita coba lagi IHSG. Oke, ini udah muncul ya IHSG. Mungkin sebelum kita lanjut bahas, mungkin ada yang bertanya kenapa sih kita mau lihat IHSG, padahal IHSG kan kita nggak bisa beli. Ya emang nggak bisa beli, tapi IHSG itu adalah gambaran dari perkembangan indeks harga dari kumpulan saham-saham yang terdaftar di IDX gitu ya. Dan teknikal pun kalau kita bisa lihat dari IHSG, kita bisa melihat histori harganya. Jadi kita dengan melihat IHSG kita bisa lihat kapan pasar ini bisa dalam keadaan bullish dan dalam bearish. Jadi kalau IHSG-nya naik, pasti kebanyakan saham itu pada naik gitu. Jadi kalau harganya IHSG-nya pada turun ya pastinya perusahaan-perusahaan yang terdaftar juga pada turun. Jadi seperti kita bisa lihat di sini contohnya, kita bisa melihat di sini ada support di sini, trend line-nya. Jadi di sini ada support yang terbentuk. Kita bisa lihat dari acuan yang kita dapat dari Oktober 2020, November, dan kita bisa memanfaatkan trendline yang terbentuk ini untuk melihat kapan IHSG bisa rebound ketika dia setelah itu misalnya ada penurunan. Misalnya contohnya ada di Januari ini. Teman-teman bisa lihat ini tajam banget turunnya, dan waktu itu harga pada turun juga semua gitu. Nah, tanpa melihat IHSG mungkin kita akan susah melihat gimana sih sebenarnya psikologisnya pasar sekarang gitu. Kapan sih pasar bakal gairah lagi dan naik lagi harganya rata-rata gitu. Nah, kita bisa melihat di sini IHSG ketika dia lagi turun, kita punya acuan bahwa di sini ada support. Dan seperti yang kita lihat, harganya itu rebound di support gitu. Jadi dengan kita melihat ini, kita tahu bahwa acuan harga tuh bisa turun sampai area support ini. Ketika dia rebound, kita bisa beli di area ini, salah satu saham yang kita favoritkan, sehingga harganya harusnya bisa berkembang lagi mengikuti arah IHSG. Tentunya IHSG ini lebih berpengaruh ke saham-saham yang berfundamental baik ya, dan yang marketnya liquid gitu. Karena alasannya apa? Karena saya nggak mungkin jelasin di sini, agak ribet jelasinnya. Tapi kesimpulannya IHSG ini lebih banyak berpengaruh ke saham-saham yang punya fundamental dan market cap yang gede gitu ya, sehingga dia bakal berpengaruh dengan seperti datanya IHSG gitu. Dia bakal tergambarkan dengan keadaan dari IHSG. Jadi seperti itu aja simpelnya, saya mau jelasin aja. Mungkin ada yang bertanya, mungkin nanti kita bakal bikin video khusus tentang kenapa kita sih bisa lihat IHSG gitu, kenapa harus lihat IHSG gitu, dan apa keuntungannya kalau kita tahu perkembangan IHSG gitu. Oke, kita lanjut lagi untuk IHSG sekarang teman-teman. Dia sekarang berada udah lepas dari area konsolidasi kemarin, di mana dia sempat udah breakout tapi malah pullback dan malah berhasil breakdown lagi. Namun support yang terakhir itu di
6195. Ini harganya 6195. Itu dia tetap berhasil menahan harga penurunan dari IHSG, level dari IHSG, dan sekarang dia udah berhasil naik lagi dan berhasil breakout lagi dan close breakout di level 6358. Dan sekarang teman-teman, dia itu bakal mencoba breakout dari resisten yang terbentuk dari swing low sebelumnya yang ada di sini, itu di harga 6394. Kalau dia berhasil tutup di atas 6394, maka ada potensi dia naik terus ke 6505. Kalau dia berhasil lagi tutup di atas 56505, itu ada potensi dia naik lagi. Sampai mana? Sampai trendline yang ini, teman-teman. Bisa acuannya itu di area 6902 hingga 7038 gitu, teman-teman. Jadi itu untuk acuan dari IHSG. Jadi untuk IHSG ini kesimpulan sekarang lagi oke ya, karena dia berhasil close breakout, maka kita harapkan dia bisa tembus di atas level 6394 gitu. Oke, kita coba lanjut bahas satu persatu. Kita balik di sini. Oke, kita seperti biasa ada trading dan invest. Untuk trading sendiri kita ada yang fast trade atau scalping atau ODT, dan juga ada yang swing gitu ya. Namun untuk swing sampai sekarang mungkin kita belum bikin ya, karena agak terkendala waktu juga, dan mungkin ini nggak cukup kalau kita bikin swing, karena kalau swing kan kita harus nyediain area stop loss dan lain-lain. Namun tentunya teman-teman yang mungkin udah jago, tentunya kalau mau nge-swing pastinya harus sudah paham teknikal ya, sehingga bisa mengembangkan saham-saham yang ada di fast trade ini, yang pastinya yang berfundamental baik dan harganya itu, perkembangan harganya itu sehat. Mungkin seperti ada di sini ya ada Waskita, WSBP yang pergerakan harganya itu cukup terjaga ya, nggak seperti mungkin saham-saham yang baru ini seperti bank, ada BEPS di sini, ada UFOE gitu yang masih baru, tapi harganya itu naiknya cepat dan bisa aja turunnya juga cepat gitu. Tentunya teman-teman yang market cap-nya medium ke atas itu bisa dilakukan pengembangan tradingnya menjadi swing gitu ya. Oke, kita coba bahas dari atas dulu. Ini ada BEPS, Bakwan ya, sama Bank, Mendoan, sama UFOE. Untuk istilah ini istilah untuk gorengan aja ya, jadi jangan bingung. Gorengan itu ya naiknya cepat, turunnya juga cepat, jadi high risk high return ya. Untuk BEPS sendiri dia masih berpotensi terus naik karena ya masih hype-nya, dan untuk tab tradingnya masih oke, belum terlalu terlihat ada distribusi yang mencolok untuk BEPS. Tentunya nggak harus hijau besok BEPS-nya naik, tapi harusnya bisa tutup hijau. Bisa aja besok bakal ada beberapa distribusi, dan intinya kalau scalping teman-teman, seperti yang udah jelasin video-video sebelumnya, yang masih pemula cukup 2-3% aja dan modalnya kecil aja dulu. Emang kecil sih untungnya, namanya juga baru belajar, masa mau untung gede gitu. Lalu yang udah lumayan berpengalaman tentunya bisa lakukan partial taking, profit taking gitu ya, yang seperti udah jelaskan di video-video sebelumnya gitu. Untuk BEPS masih oke. Lalu untuk bank dia mendoan dan breakout ini kalau kita bisa lihat untuk chartnya sendiri, coba deh kita lihat apa tadi, sorry, ada bank.
Kita coba lihat bank. Oke, untuk bank sendiri chartnya udah lumayan oke sih, walaupun dia masih baru, ya masih baru, dan di sini kita bisa melihat harganya itu membentuk di sini flag. Di sini ada pinen, teman-teman. Dia itu membentuk pinen, bullish pinen, dan dia berhasil close di sini, udah breakout. Terus kemarin sempat ditutup merah, namun tetap di atas garis resisten dari bullish pinen yang sudah terbreakout sehingga menjadi new support. Dan kemarin itu terakhir dia berhasil naik lagi dan tutup di 2450. Untuk tembok terakhirnya resisten next resistennya itu ada di 2580. Kalau besok berhasil tutup di atas 2580, itu ada potensi lagi dia buat naik lagi lumayan tinggi gitu ya. Kalau nggak berhasil tutup di 2580, kita wajib berhati-hati gitu. Tapi sih kalau saya rasa dia bisa, untuk ketika running trade dia bakal bisa di atas 2580 tentunya, tapi tetap kita patokannya kalau mau hold, mau partial profit taking, itu dia harus tutup di atas 2580. Kalau dia nggak berhasil tutup di 2580, itu bakal tinggi banget risikonya gitu. Dia bisa aja pullback dan turun. Nah, maka dari itu bank ini tetap oke ya, karena dia berhasil breakout dari bullish pinen. Oke untuk kita lihat untuk bank. Next kita ada UVE. Kalau UVE sendiri, kalau kita bisa lihat UVE, UVE, kita bisa lihat juga dari UVE. Untuk chart sendiri ya oke juga ternyata. Kalau kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat di sini dia ini ada, bisa kita bilang ya ada trendline di sini, kita itu bisa lihat, dan dia mengkerucut, kita bisa bilang rising wedge juga bisa. Di sini intinya teman-teman bisa lihat dia berhasil bertahan di atas supportnya ketika dia udah keluar dari area pattern yang ini, lalu dia naik secara perlahan, dan kemarin ditutup sebanyak berapa ini naiknya itu arah ya 4,39%, dan besok masih oke untuk UVE. Untuk teman-teman jadikan watchlist ya. Jadi UVE masih oke gitu. Next kita ada tower when SLL to resistance. Kita coba lihat tower. Nah, untuk tower sendiri dia kemarin memang udah masuk list kita, dan dia itu memang di area support, dan dia naik sebanyak 5%, 5,5% yang ini garis candle yang terakhir, dan dia itu ada potensi menembus resisten yang ini. Kalau teman-teman bisa lihat sebelumnya untuk history dari untuk tower, kalau dia itu bisa tembus resisten seperti yang ini, dia ya bakal ada koreksi dulu teman-teman, dan dia harus bisa rebound dulu sebelum dia melanjutkan kenaikan. Jadi paling tidak dia bisa aja ada potensi untuk melanjutkan kenaikan ke area ini teman-teman, di area resisten yang ada ini. Untuk close ya, memang ada di sini ada shadow, cuman kita coba perhatikan yang close-nya dulu. Dia tutupnya ada di sini, di area ini. Jadi ada potensi untuk menunjukkan kenaikan di area resisten.
Kalau dia berhasil breakout ya bagus gitu. Oke, next kita ada WSKT. WSKT kita coba lihat. Oke, untuk waskita sendiri teman-teman, dia kemarin itu sangat membosankan juga. Dia cenderung menurun, namun dia sekarang berada di area support tentunya. Di sini kita bisa lihat acuannya ada di sini dan ini. Sekarang dia lagi berada di area support, dan juga untuk GS Gold Debt-nya juga oversold. Di sini ada mulai golden cross ya. Jadi kita ada potensi dia bisa rebound gitu ya. Seenggaknya kita bisa mengambil keuntungan dari reboundnya. Sekarang dia membentuk bullish harami, teman-teman. Bisa lihat di sini harusnya terdeteksi bullish harami. Ya, oke. Ini di sini dia terbentuk bullish harami. Dan ya, kita harapkan dia bisa rebound setelah membentuk harami di area support, karena biasanya kalau harami di support itu bagus banget gitu teman-teman. Dia apalagi kalau di sini untuk GS Gold Debt-nya juga udah oversold seperti ini. Jadi untuk risikonya kecil, karena kalau ternyata turun ya udahlah ya. Kalau udah turun ya kita bisa jual dengan kerugian yang kecil gitu. Tapi kalau dia bisa rebound, bahkan bisa melewati resistennya atau mungkin seenggaknya sampai ke 1660, nah itu jauh lumayan banget keuntungannya teman-teman. Yang di harga sekarang itu cuma 1415 ke 1660 gitu ya. Oke, jadi US kita oke. Lalu next juga ada WSBP yang kurang lebih sama seperti WSKT, yang dimana memang satu sektor dan chartnya juga hampir sama saya lihat tadi. Lalu kita mungkin skip aja biar cepat videonya. Di sini kita ada breeze next on support area WNS rebound, hampir sama indikasinya. Coba kita lihat aja breeze. Oke, di sini kita punya breeze teman-teman. Untuk breeze sendiri teman-teman, dia itu udah masuk di area support. Supportnya yang mana? Di sini adalah supportnya resisten yang sudah pernah terbreakout di sini. Acuannya ini dan ini. Lalu dia berada di area support dan sekarang membentuk bullish harami, dan juga GS Gold-nya lagi oversold. Jadi ya enak banget di breeze sekarang. Kalau dia ternyata memang turun, risiko kita rendah, paling ya berapa persen aja. Kalau kita bisa belinya di sini, kalau dia seenggaknya bisa naik ketika dia rebound itu ke 3070, nah itu oke banget lah ya. Lumayan keuntungannya untuk kalau kita mau nge-swing gitu. Jadi intinya breeze sekarang masih oke untuk kita beli karena dia berada di area support dengan risiko yang kecil dan potensi kalau dia rebound keuntungannya lumayan. Next kita ada TINS rebound WNS rally. Kita coba lihat di sini ada TINS. Oke, di sini kita ada TINS. Dia juga bagus banget chartnya. Dia lagi beda area support. Acuannya yang mana? Teman-teman bisa lihat garis hijau ini yang sudah dibentuk guru saham. Terbentuk kenapa? Di sini kita ada resisten, udah ke breakout, lalu di sini udah retest. Jadi udah divalidkan dengan ada pentesan di sini. Dia menjadi support di sini. Dan memang dia ternyata dia rebound di area support di sini dan sekarang naik ke harga 2040 teman-teman. Jadi ada potensi dia seenggaknya bisa melakukan retest resisten itu di area 2500-an teman-teman, di area ini. Jadi ya seenggaknya teman-teman bisa swing itu ke area, seenggaknya kalau dia nggak berhasil menembus resisten, dia membentuk swing high di sini, ya teman-teman bisa jual di swing high yang ini gitu. Tapi di sini karena dia udah rebound lumayan tinggi di sini dengan kenaikan itu kemarin sekitar 14%, jadi memang risikonya tinggi ya. Seharusnya ya seperti biasa kalau kita bisa beli di support ini, kita udah
risikonya kecil, dan kalau rebound sampai 14% seperti ini kita untungnya gede ya. Jadi sekarang ASI kalau mau ikut memang high risk karena dia udah mulai rebound, dia bisa aja ternyata fake rebound dan bisa breakdown gitu ya. Dia turun kembali harganya gitu. Ya, tapi kita masih ada potensi untuk TINS dan masih layak kita untuk lihat. Next kita ada Antam. Antam seperti apa? Hampir sama sih kayak TINS karena satu sektor juga pertambangan. Ya, kalau kita bisa lihat hampir sama juga. Cuma kenaikannya nggak sebanyak TINS ya, dia itu 8%, cukup tinggi juga. Walaupun di bawah 14%, dan dia juga berada di area support, mirip banget sama TINS karena dia sama-sama satu sektor ya. Teman-teman bisa lihat di sini swing high di sini yang sudah breakout terus membentuk new support, dia rebound di sini, lalu dia retest dan berhasil rebound. Banyak yang bilang di sini juga terbentuk double top. Ya, teman-teman bisa aja, tapi di sini kita bisa melihat dia nggak berhasil breakdown ya, masih ada potensi dia melanjutkan kenaikan itu setidaknya ke 3040 gitu ya, yang terdekat gitu ya. Kalau teman mau trading dengan swing, oke untuk Antam gitu. Kalau mau trade fast trade ya oke juga gitu, tergantung teman-teman mau pakai trade plan yang mana gitu. Tapi kalau Antam karena dia itu liquid banget, teman-teman bisa masukkan dia ke swing gitu. Seperti yang kita jelaskan video sebelumnya. Next kita punya BWPT breakout double bottom kayak gimana. Oke, di sini ada BWPT, dia membentuk double bottom sebelumnya. Double bottom di sini teman-teman bisa lihat ada pattern double bottom di sini, dan dia sekarang berhasil breakout dari neckline. Jadi kalau double bottom dia bakal membentuk neckline yang mana neckline itu teman-teman bisa lihat di sini garis putih ini terbentuk. Nah, ini terbentuk dari swing high yang ada di tengah antara dua swing low. Jadi teorinya teman-teman kalau masih bingung tentang double bottom, bisa ambil menu kamus di aplikasi ini lalu pilih double bottom. Di sini bakal ada penjelasan gitu. Oke, kita lanjut. Dia berhasil breakout teman-teman di harga 135 close-nya, dan ya BPT ada potensi terus rally menunjukkan kenaikan. Namun ya dia cukup berisiko, dia bisa aja ternyata turun dulu, dia bisa pullback dulu. Seenggaknya dia bakal ngetes neckline yang udah pernah di breakout itu di 127-an. Ya 128, 127, 128. Yap. Jadi ada potensi dia mungkin bisa breakdown dulu. Dan juga kalau kita bisa lihat GS Gold Rate-nya juga lumayan berisiko karena dia menunjukkan bakal mau koreksi dulu di sini karena udah mendekati overbought teman-teman. Jadi ada potensi dulu untuk dia pullback, dan di sini dia turun dulu sampai ke area oversold dan dia naik lagi di sini juga bersamaan dia rebound gitu. Jadi kalau teman-teman mau sabar lebih sedikit itu bisa nunggu dia tes new support itu di 127-an. Kalau mau risikonya gede ya bisa beli ini dengan potensi dia rally melanjutkan kenaikan. Kalau saya sendiri, saya mungkin BWPT bisa skip dulu karena saya maunya belinya di harga bawah. Kalau harga-harga udah mulai lumayan tinggi ini, saya biasanya lebih pilih saham yang lainnya gitu. Itu untuk saya sendiri ya, tapi teman-teman bisa lakukan sesuai teman-teman masing-masing. Oke, next kita ada HRTA. HRTA seperti apa?
Oke, udah lumayan lama loading, mungkin lagi banyak yang make malam-malam. Kita coba post dulu. Oke, di sini kita punya HRTA, teman-teman. Untuk HRTA ini dia juga ya udah oversold di sini, teman-teman, sesuai GS Gold Dead. Jadi ya oke, dan juga memang kita lihat dia juga berada di area supportnya itu, teman-teman bisa lihat yang ada di sini. Acuannya itu ada di swing high yang ini. Di sini juga ada sempat dia konsolidasi di support yang kita tandai ini. Ya kalau kita lihat lagi tarik garis panjang itu dia berhasil tes lagi dan berhasil rebound lagi di sini, sehingga dia bisa jadi valid dan sekarang juga masuk ke area support lagi. Dengan didukung dengan GSGD yang oversold, ada potensi dia melanjutkan kenaikan, tapi memang nggak terlalu favorit ya, karena teman-teman bisa lihat di sini ada trendline-nya seperti ini. Ya kalau dia bisa naiknya nggak terlalu tinggi lalu dia pullback lagi, bisa aja ya. Makanya kalau saya bilang memang HRTA tidak terfavorit di list ini, tapi teman-teman masih bisa untuk memasukkannya ke daftar trading teman-teman. Oke, saya rasa cukup untuk bahasan hari ini. Mohon maaf jika ada yang mungkin ketinggalan bahasannya. Takutnya videonya terlalu kepanjangan nanti. Lalu di sini juga ada invest ya, seperti biasa. Saya ulangi aja sedikit lagi, kalau invest teman-teman itu ya nggak, kalau teman-teman beli ya beli aja karena fundamentalnya juga bagus ya, perusahaan-perusahaan yang mau kita invest. Teman-teman nggak perlu lihat per hari harganya turun harganya naik ya, teman-teman bakal ngabisin waktu teman-teman aja. Yang teman lakuin kalau teman mau invest ya, teman-teman fokus ke penghasilan utama teman-teman gitu. Kalau invest itu kalau masih invest baru ya, bukan kayak Warren Buffett dan lain-lain yang memang udah bisa hidup dari investasinya. Kalau teman-teman yang mungkin baru invest ya, teman-teman fokus saja ke pekerjaan utama, teman-teman cari penghasilan, lalu bisa cicil sahamnya terus buat diinvestasikan. Investasi itu ya jaraknya 5 tahun sampai 10 tahun gitu. Kalau teman-teman lihat BRI dan BBCA itu aman sekali ya, kalau kita lihat memang konsisten sekali selama 10 tahun itu, memang harganya cenderung naik ya, memang naik terus, memang pasti bakal ada koreksi-koreksi gitu. Tapi kalau sebagai investor ya nggak terlalu melihat itu ya, kecuali memang support yang 10 tahun itu dia breakdown gitu. Tapi selama belum breakdown support yang di 10 tahunan itu ya, teman-teman nggak usah terlalu banyak pikiran, fokus aja nabung, cari duit buat nyicil gitu. Oke, saya rasa cukup pembahasannya. Yang udah profit selamat, yang masih rugi tetap belajar aja, selama belum berhenti belum gagal. Oke, terima kasih, tolong support dengan like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.